Selanjutnya ini sudah ada yang akan presentasi ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada pemakal hari ini siapa? Dikau berdua. Oh gitu. Boleh silakan. Presentasi ini untuk yang pertama. Nggak apa-apa ya. Nanti baru baru saya obrolin yang itunya. Nah, bisa mau di mana? Di sini atau di mana? Ya boleh bisa. Hmm. Ya silakan. Oke silakan. Silakan ya. Jadi mulai Bapak. Silakan. Gak apa-apa, memang di jalan-jalan dia akan ngikutin kita presenter. Jadi nggak kelihatan ya? Harusnya di sini ya. Share-nya atau gimana? Share screen-nya. Dan lagi dicoba. Bisa share screen nggak sih? Bisa. Ya udah. Biar. Karena oh bukan. Ya udah di sini aja di sini. Oh ya udah sini di sini. Coba masuk. Terus ke atas. Kita nanti perlu dicas. Sini Pak.
Izin mulai ya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Syukron MA. Yang kedua, tak lupa saya hormati juga teman-teman serta Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruangan Zoom beserta yang hadir di dalam kelas. Izinkan saya selaku moderator, saya Cindy Nabila bersama rekan saya akan mempresentasikan materi kita pada pagi hari ini, dan saya akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada Kak Andi Fadilatul Awaliyah, selanjutnya ada Kak Mahmudi Abdillah, selanjutnya ada saya sendiri, dan ada Kak Najwa Aulia. Baik, untuk yang pertama kali kita akan mengenal subbab tentunya tentang yang pertama itu ada pengertian ulumul Quran, setelah itu nanti ada sejarah perkembangan ulumul Quran, setelah itu ada urgensi mempelajari ulumul Quran, serta ada contoh kitab-kitab ulumul Quran dalam sejarah. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Kak Andi Fadilatul Awaliyah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja, pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata idhofi, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata ilmu, berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu merupakan bentuk masdar yang artinya pengetahuan dan pemahaman. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang merupakan isim masdar, yaitu artinya bacaan. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa walaupun kata Al-Quran adalah masdar atau bacaan, namun Al-Quran bermakna maf'ul yang dibaca. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, di antaranya adalah ulumul Quran. Mana Al-Qatwan memberikan definisi ulumul Quran sebagai berikut. Al-ilmu alladhi yatanawalu الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. Yang artinya ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya. Pengetahuan tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah, nasikh mansukh, muhkam dan mutasyabih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Andi atas pemaparan materi yang pertama, subbab pertama. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh Kak Mahmudi Abdillah terkait sejarah perkembangan ulumul Al-Quran. Padanya kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjut ke pembahasan sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran berkaitan erat dengan masa ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, hingga bagaimana Al-Quran disusun menjadi sebuah mushaf secara umum. Namun secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Al-Marzubin yang wafat pada tahun 309 Hijriah. Makanya perkembangan ulumul Quran dapat dikelompokkan menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Asal awal ulumul Quran itu pada masa Rasulullah SAW berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Para sahabat juga menunjukkan antusiasme yang besar dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Kemudian Rasulullah SAW menafsirkan kepada sahabat tentang beberapa ayat. Misalnya contoh dari Uqbah bin Amir yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, dan siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kamu sanggupi. Di dalam surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian dijelaskan di situ adalah ingatlah bahwa kekuatan yang dimaksud di sini adalah memanah, hadis riwayat Muslim. Kemudian next, yang kedua, ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, ulumul Quran itu merupakan perkembangan embrio atau awal yang mulai berkembang pesat, di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagai berikut. Pertama, ulumul Quran pada masa khalifah Abu Bakar, kebijakan mengumpulkan penulisan Al-Quran yang pertama kali diperkasai oleh Umar bin Khattab dan dikerjakan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Yang kedua, Khalifah Utsman bin Affan, kebijakan menyatukan kaum muslim pada satu mushaf Al-Quran yang dikenal sebagai mushaf imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi, dan penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani. Yang ketiga, fase yang ketiga adalah ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Di antara para mufassir yang termasyhur dari kalangan sahabat adalah 4 orang khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Said bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, dan banyak riwayat yang mengenai tafsir ini diambil dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Namun apa yang diriwayatkan dari mereka tidak berarti merupakan tafsir Al-Quran yang sempurna, melainkan melainkan terbatas ya pada makna pada beberapa ayat. Penafsiran yang samar dan penjelasan yang masih ijmali atau global. Terus next. Oke. Sekian dari kami, mungkin bisa dilanjut
oleh rekan kami setelahnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan kami paparkan yaitu mengenai urgensi mempelajari ulumul Quran. Jadi urgensi mempelajari ulumul Quran merupakan pencapai meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman sejarah Al-Quran. Jadi urgensi yang pertama adalah pemahaman sejarah Al-Quran. Bahwa memahami sejarah kitab Al-Quran itu mulai dari turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad hingga kondisi Al-Quran saat ini. Terus ulumul Quran juga membantu dalam mengetahui bagaimana wahyu Al-Quran diturunkan dan diterima oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya bagaimana beliau membacanya, selanjutnya mengajarkannya kepada para sahabat, serta memberikan penafsiran ayat-ayatnya kepada mereka. Lalu ilmu ini juga memungkinkan untuk mengetahui perhatian umat Islam terhadap kitab suci mereka di setiap zaman. Termasuk juga upaya mereka dalam menjaga, menghafalkan, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum-hukum ajaran Al-Quran. Selanjutnya yang kedua adalah sebagai alat bantu pembacaan dan pemahaman Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa pembacaan dan pemahaman ini menjadi alat bantu dalam membaca lafal ayat-ayatnya, dalam memahami isi kandungannya, dalam menghayati dan mengamalkan aturan-aturan atau hukum ajarannya. Ulumul Quran membantu agar seorang dapat membaca ayat-ayatnya dengan baik, sesuai dengan aturan, serta memahami isi kandungan Al-Quran. Termasuk juga dari aspek kemukjizatannya dan hukum-hukum petunjuknya. Dan serta merujuk juga ya pada pengetahuan ilmu alat seperti ilmu ijazul Quran, terus ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu usul fiqh yang semuanya merupakan bagian juga dari ulumul Quran. Terus yang ketiga yaitu menjadi senjata pamungkas dalam membela eksistensi dan fungsi kitab suci ini. Terutama kalau misalkan lagi berhadapan dengan orang-orang non-muslim yang tentu saja mereka tuh berusaha untuk mengingkari kewahyuan Al-Quran serta membantah tuduhan dari pihak orientalis atau kelompok tertentu yang mencemarkan kesucian kitab suci Al-Quran. Karena sesungguhnya umat Islam itu memiliki kewajiban untuk membela agamanya dan mempertahankan agama Islam itu sendiri. Terus selanjutnya menurut Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumul Quran menjelaskan bahwa tujuan dari mempelajari ulumul Quran adalah agar dapat memahami maksud kalam Allah sesuai dengan keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Terus serta dari tafsiran-tafsiran para sahabat dan tabi'in terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dalam proses ini tuh sebenarnya penting untuk menerangkan syarat-syarat bagi para mufasir dan hal-hal yang terkait lainnya. Bahwa tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan tepat terhadap pesan-pesan Al-Quran dengan merujuk kepada interpretasi dan penjelasan yang sahih dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Baik, mungkin bisa dilanjut untuk subbab yang terakhir, yaitu ada contoh kitab-kitab ulumul Quran yang akan disampaikan oleh Kak Najwa. Baik, terima kasih Kak Moderator. Untuk selanjutnya yaitu contoh kitab-kitab ulumul Quran dalam sejarah. Jadi pasti banyak sekali kitab ulumul Quran yang telah disusun oleh para ulama terdahulu. Di antaranya di sini disebutkan 5. Mungkin ini bisa jadi referensi atau rujukan kita dalam pelajari ulumul Quran nantinya. Yang pertama yaitu ada kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Imam As-Suyuti. Selanjutnya ada Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Imam Az-Zarkashi. Ada Manahilul Irfan karya Imam Az-Zarqani. Ada Mabahis fi Ulumul Quran karya Mana' Khalil Al-Qatan. Dan At-Tibyan fi Ulumul Quran karya Muhammad Ali As-Sabuni. Dan masih juga bisa didukung dengan buku-buku lainnya untuk kita semua bisa mempelajari ulumul Quran nantinya.
Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, berikut adalah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1. Untuk itu selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab ya, Pak. Ya. Kami buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ada di sini. Kiranya ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan. Ya, baik. Mungkin di ruang Zoom ada yang ingin bertanya ya? Bapak dengan Bapak? Oh, Bapak Abdul Hakim. Boleh, Pak. Enggak ada. Enggak ada suaranya, Bapak. Tapi mana masih belum ya? Oh, belum. Tapi mikrofonnya udah nyala ya? Sudah. Ada suara. Ini belum hijau. Assalamualaikum Bu Makalah, izin bertanya. Ya, Ya, silakan. silakan Pak. Assalamualaikum Bu Makalah, Waalaikumsalam. ya izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Ya izin, Ana Abdul Razali izin bertanya kepada kelompok pemateri terkait pembahasan ulumul Quran. Yakni yang ingin Ana tanyakan, ulumul Quran itu secara sistematis, secara ilmiah, dan secara terstruktur kapan dia muncul? Pada waktu kapan boleh Pemakala jelaskan? Karena sebagaimana yang Pemakala paparkan di PPT tadi, rasanya di masa Rasulullah belum ada pembahasan Makki dan Madaniyah atau pembahasan asbabun nuzul yang dibahas secara terstruktur pembahasan-pembahasannya ataupun secara, pembahasan asbabun nuzul ayat-ayat itu bagaimana. Nah, yang ingin Anda tanyakan, kapan hal-hal materi-materi di dalam ulumul Quran itu udah disusun secara struktur, kapan memula timbulnya gitu. Mungkin itu saja yang ingin Anda tanyakan. Baik, terima kasih Kak Abel. Selanjutnya mungkin kita tampung dulu ya untuk pertanyaan pertama. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Andir. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Langsung tadi ya. Iya. Bapak Ibu Pemakala, saya ingin bertanya terkait ulumul Quran ini. Jadi tadi ada yang disampaikan oleh di slide ketiga. Di slide ketiga tadi ada, kalau nggak salah saya membaca tentang pendapat siapa tadi, Manaul Qottonnya Pemakala. Saya ingin bertanya, apakah memang kaitan ulumul Quran itu hanya terkait sampai di situ saja, apakah ada yang lain dari itu gitu kaitannya, cabang-cabang dari ulumul Quran itu apakah cuma cukup yang di slide itu aja atau memang ada dari cakupan yang lain, kayak apalah yang lain dari yang di slide itu tadi? Mohon dijelaskan nanti secara detail. Terima kasih. Mungkin itu aja dari Yana. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Kala. Nampaknya gitu. Terkait sampai yang di PPT aja. Ini kedua sih kamu. Iya. Bisa diulang. Pertanyaan kedua.
Untuk Kak Samsul Bahri bisa diulang pertanyaannya? Suaranya kurang jelas. Gini Kak, coba saya mau lihat slide-nya dulu ya. Oh ya, sebentar saya share dulu. Bilang slide-nya. Ini bukan? Yang ketiga tadi Kak. Jadi kan yang dicakupnya di sini apakah cakupan dari ulumul Quran ini hanya mencakup dari yang tertulis di sini saja atau adakah cakupan yang lain dari ulumul Quran ini gitu pertanyaannya sama kalah. Apakah ada cakupan yang lain daripada yang disampaikan di slide yang ketiga ini gitu? Kan di sini kan cakupannya pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Quran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat makkiyah dan madaniyah, atau nasikh mansuh dan muhkam mutasyabihat. Apakah ada tambahan atau cakupan yang lain selain dari ini gitu? Baik, iya. Selain yang disampaikan di sini. Cakupannya masih baik luas atau lumayan di sini aja. Baik, terima kasih Kak Samsul Bahri. Ya, Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya. Yes. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Ya, tadi ini ya. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya kepada para pemakalah. Eh, di di bagian-bagian awal tadi disebutkan bahwa memang salah satu kalau kita lihat ya tentang di masa di masa Rasulullah itu sudah kalau dibaca di sini sudah ada embrio daripada tentang ilmu Al-Quran ini. Jadi apakah seperti tentang menafsirkan kekuatan ya, kekuatan itu dengan memanah. Nah, apakah ulumul Quran ini merupakan embrio daripada timbulnya atau terwujudnya tafsir-tafsir ya pada masa sahabat seperti tafsir Ibnu Abbas sampai hari ini atau bagaimana? Terima kasih pemakalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Iya, dari ilmu lain. Dari tafsir-tafsir lain ya. Dah. Ya. Waduh, Pak. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari peserta. Saat ini sudah menampung 3 pertanyaan terkait materi kita sekarang pada pagi hari ini. Dan kami persilakan kepada kakak pemakalah. Apakah ada yang ingin menjawab? Kami persilakan Kak Andi. Ini. Yang pertama. Iya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan pertama tadi dari Kak Abel tadi ya. Pertanyaannya tadi kapan muncul ulumul Quran secara sistematis? Baik, di PPT tadi memang tidak dipaparkan secara rinci karena memang dibatasi hanya 10 slide. Jadi saya akan jelaskan ulumul Quran itu mulai berkembang secara sistematis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Jadi sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi. Sebelum itu pembahasan mengenai ilmu-ilmu Al-Quran sudah ada sejak masa Rasulullah dan para sahabat. Tetapi masih bersifat lisan dan belum tersusun dalam bentuk ilmu yang sistematis. Berikut perkembangan sistematisasi ulumul Quran. Yang pertama pada masa Rasulullah dan sahabat,
yakni pemahaman tentang asbabun nuzul, turunnya ayat, Makki dan Madani, serta tafsir ayat-ayat tertentu diajarkan langsung oleh Nabi kepada para sahabat. Selanjutnya, para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud memiliki pengetahuan luas dalam memahami Al-Quran. Yang kedua, masa tabi'in dan tabi'in, yaitu pada abad ke-1 sampai 2 Hijriah atau 7 sampai 8 Masehi, pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran mulai berkembang lebih luas, terutama dalam tafsir. Yang kedua, para ulama seperti Mujahid bin Jabar dan Hasan al-Basri mulai membahas aspek-aspek ulumul Quran secara lebih mendalam. Dan yang ketiga, penyusunan secara sistematis, yaitu pada abad kedua sampai ketiga Hijriah, yakni 8 sampai 9 Masehi. Pada masa ini, ulumul Quran mulai dikodifikasikan dalam kitab-kitab. Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah membahas tentang nasikh dan mansukh. Ulama seperti Al-Farra dalam Ma'ani Al-Quran dan Ibnu Qutaibah dalam Ta'wil Mushkil Al-Quran juga membahas aspek-aspek ulumul Quran. Lalu selanjutnya, yang terakhir, pembentukan ilmu ulumul Quran sebagai ilmu mandiri, yakni pada abad keempat Hijriah dan setelahnya. Kitab yang benar-benar mengklasifikasikan ilmu-ilmu Al-Quran adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkhasi dan Al-Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti. Sejak saat itu, ulumul Quran berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri dalam studi Islam. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, yakni ulumul Quran mulai berkembang secara sistematis pada abad kedua hingga ketiga Hijriah. Tetapi puncaknya sebagai ilmu mandiri terjadi pada abad ke-8 hingga ke-10 Hijriah dengan karya-karyanya oleh para ulama besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagaimana yang bertanya? Ambil Ghazali. Iya. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, bagaimana tanggapannya Kak Abdul Ghazali? Apakah sudah terjawab? Berarti dengar nggak? Sudah ya? Nah, berarti munculnya ulumul Quran secara sistematis itu mulai dari abad kedua sampai ketiga Hijriah, kurang lebih begitu ya? Iya. Syukur enggak? Iya, sama-sama Kak pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah ada pertanyaan dari Kak Samsul Bahri dan juga dari Pak Abdul Hakim ya. Dari Kakak Pemakalam mungkin ada yang ingin menjawab juga. Baik, Baik. Kak. Ya, mungkin Saya mau menjawab yang pertanyaan kedua, Kak. ya boleh Kak, silakan. Ya, boleh. Apakah cakupannya hanya itu saja? Kalau kita baca di bukunya Hasbi As-Siddiqi, itu ada sekitar 17 cabang. Yang pertama, ilmu mawadin an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan tempat-tempat turunnya ayat. Kedua, ilmu tawarikh an-nuzul, ilmu yang menerangkan dan menjelaskan masa turunnya ayat dan tertib turunnya. Tiga, ilmu asbabun nuzul, atau ilmu yang menerangkan tentang sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kemudian yang keempat, ilmu qiraah, yaitu menerangkan tentang macam-macam bacaan Al-Quran, mana yang sahih, mana yang syadah atau yang tidak sahih. Terus yang kelima, ilmu at-tajwid, ilmu yang menerangkan tentang cara membaca Al-Quran, tempat memulai atau memberi wasol dan wakofnya dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah ilmu gharibul Quran, ilmu yang membahas tentang makna kata-kata atau lafal yang ganjil, yang tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ketujuh, ilmu i'rabul Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang kedudukan suatu lafal dalam kalimat atau ayat, begitu pula tentang harokatnya. 8, ilmu wujuh an-nadhair, yaitu ilmu yang
menjelaskan tentang lafal-lafal Al-Quran yang memiliki banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada suatu tempat. 9. Ilmu ma'rifah al-muhkam al-mutasyabih, yaitu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat yang dipandang muhkam dan ayat-ayat yang dipandang mutasyabih. Ke-10, ilmu nasakh al-mansukh, yaitu ilmu yang menerangkan tentang ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh sebagian ulama. 11. Ilmu badi'ul Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang keindahan susunan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aspek-aspek kesustaraan Al-Quran serta ketinggian balaghahnya. Ke-12, ilmu ijazul Quran, ilmu yang secara khusus membahas tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Ke-13, ilmu tanasub al-ayah Al-Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang kesesuaian suatu ayat dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya. 14, ilmu aqsam al-ayat Al-Quran, ilmu yang membahas tentang kesesuaian tentang ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ilmu aqsamul Quran, ilmu yang membahas tentang arti dan tujuan sumpah Tuhan dan dalam Al-Quran. 15, ilmu amsal Quran, yaitu ilmu yang membahas tentang perumpamaan-perumpamaan Al-Quran, perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran. 16, ilmu jidal, atau yang disebut oleh Hasbi Asyidiki ini adalah membahas tentang bentuk-bentuk perdebatan yang dimukakan dalam Al-Quran yang ditujukan kepada segenap kaum musyrik dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwasanya cakupan ilmu ulumul Quran itu sangat banyak, karena ulumul Quran itu sendiri adalah bentuk jamak ya, bentuk jamak atau bentuk jamak dari ilmu gitu. Jadi kalau ulumul Quran itu sangat sangat banyak sekali ininya, cabang-cabangnya, dan mungkin itu yang dimaksud oleh definisi tadi oleh ulama itu ghairu dzalik gitu. Jadi ghairu dzalik itu banyak sekali gitu. Jadi tidak hanya berpaku hanya yang disebutkan tadi, tapi sebenarnya sangat banyak sekali yang perlu disebutkan. Cuman karena keterbatasan ini ya, keterbatasan PowerPoint-nya. Tuh. Jadi itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari rekan kami. Baik, terima kasih Kak Mahmudi Abdillah. Selanjutnya sekaligus tadi juga Kak Mahmudi Abdillah sudah sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Hakim juga. Apakah ulumul Quran itu embrio atau awal dari ilmu tafsir ya Pak ya? Jawabannya benar, karena ulumul Quran itu sebagai ilmu yang mempelajari segala bentuk aspek Al-Quran, seperti ruang lingkupnya yang meliputi sejarah penurunan Al-Quran, nasih mansuh, makiyah madaniyah, dan lain-lain sebagainya, dan juga mempelajari cabang-cabangnya yang telah disebutkan tadi oleh Kak Mahmudi Abdillah. Ada ilmu tafsir, ilmu ijaz Al-Quran, ilmu asbab an-nuzul, bahasa Arab, dan lain-lain sebagainya. Begitu Pak Abdul Hakim. Baik, bagaimana tanggapannya dari teman-teman penanya? Apakah sudah terjawab dengan baik ya? Alhamdulillah. Terima kasih Kala. Baik, sama-sama Bapak. Bapak kasih dulu kata kunci dulu. Oh. Ya. Saya mau ketok palu ya. Jawaban dari teman-teman tadi itu sudah alhamdulillah sudah memenuhi harapan kita ya, karena memang apa yang dimaksud yang dipertanyakan itu sudah terjawab semua gitu ya. Yang pertama terkait dengan apa saja sih ruang lingkup ulumul Quran itu gitu ya. Kalau kita pahami dari PPT yang tadi sudah dibuat, memang terlihat sepertinya hanya 1, 2, 3 gitu ya ruang lingkup dari ulumul Quran. Padahal lebih dari itu ya ruang lingkupnya. Atau secara garis besar bisa kita bagi menjadi 2. Misalnya ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas mafil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Misalnya ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang muamalah, interaksi, komunikasi, dan seterusnya.
kemudian ilmu tentang akhlak. Nah, itu apa yang disebut dengan mafil Quran. Artinya apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Itu ulumul Quran secara khusus ya. Kemudian satu lagi, yang kedua adalah ulumul Quran itu adalah ilmu yang mencakup mahaulal Quran. Apa yang ada di sekitar Al-Quran. Nah, ketika kita mengatakan mahaulal Quran, itu artinya ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu masuk ke dalam ranah atau ruang lingkup ulumul Quran. Misalnya tadi sudah dibahas, ya, kita membahas tentang pengertian definisi Al-Quran, kemudian bagaimana proses turunnya wahyu, bagaimana proses hikmah dari turunnya wahyu secara berangsur-angsur, kemudian bagaimana urutannya. Wahyu itu turun dari siapa ke siapa gitu ya. Kemudian bagaimana tentang asbabun nuzulnya. Apakah wahyu itu turun terkait dengan peristiwa gitu kan. Itu adalah kajian-kajian seputar Al-Quran. Jadi mahaulal Quran. Nah, kemudian selain itu juga ada misalnya kajian tentang kodifikasinya, kajian tentang sejak pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian kajian berikutnya terkait misalnya qiraat, ilmu rasm, ilmu tajwid. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh teman kita ya, ada sekitar 17. Tapi lebih dari 17 sebetulnya ya, karena semakin lama atau semakin bertambah waktu zaman, maka semakin berkembang semua atau ruang lingkup ulumul Quran. Kalau dulu mungkin belum ada yang namanya ilmu munasabah. Ya, kemudian sekarang berkembang ilmu munasabah. Ya. Berikutnya juga hermeneutika. Hermeneutika itu boleh dibilang ilmu yang diadaptasi dari ilmu luar Islam ibaratnya gitu ya. Tetapi dilihat dari manfaat dan fungsinya ternyata bisa digunakan untuk menambah atau membantu penafsiran ayat Al-Quran. Maka dia adaptasi menjadi bagian dari ilmu ulumul Quran. Minimal adalah ilmu menafsir atau mentakwil ayat Al-Quran. Itu hermeneutika gitu ya. Nah, banyak lagi yang lainnya. Ya, termasuk nanti ilmu tentang fawatihus suwar, ilmu tentang ahruful muqatta'ah, ilmu ijazul Quran saja itu banyak ijazul Qurannya ya. Kemudian banyak lagi ya. Itu terkait dengan ruang lingkup. Tadi intinya terbagi dua. Yang pertama ilmu yang membahas tentang mafil Quran, yang kedua membahas ilmu tentang mahaulal Quran, gitu ya. Itu yang paling pokok perlu diingat. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Tadi bawah ya. Munculnya ilmu Al-Quran sebagai sebuah disiplin ilmu. Tadi betul juga penanya Abdul Ghazali itu mengatakan bahwa pada zaman Rasul kan belum ada gitu ya secara apa ya sempurna menjadi sebuah disiplin ilmu, belum ada. Tetapi cikal bakalnya pengajaran Al-Quran sudah ada pada zaman Rasulullah. Rasulullah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara memahami ayat Al-Quran, ya, kemudian maksudnya seperti apa, penafsiran seperti apa. Itu pada masa Rasulullah sudah ada seperti itu, ya. Tetapi belum lagi menjadi sebuah ilmu, ya, yang sistematis dan terstruktur. Nah, kemudian berkembang Rasulullah wafat, maka para sahabat menggantikan peran Rasulullah sebagai seorang mufassir, membantu para sahabat-sahabat lain yang kebingungan. Maka dikembalikan kepada hadis Rasul ya, melalui penjelasan para sahabat gitu ya. Maka berkembang lagi tuh ya ilmu ulumul Quran. Kemudian sampai pada abad ke-2 dan ke-3 itu sudah mulai ada tuh ya. Abad kedua dan abad ke-3 Hijriah. Tadi sudah diungkapkan sekitar tahun berapa? Ya, 700-800 Masehi. Nah, ini ditandai dengan beberapa atau munculnya beberapa tokoh. Ya, tokoh seperti Imam Syafi'i yang menulis kitab Ar-Risalah.
Ya, Imam Syafi'i itu menulis kitab Ar-Risalah, di dalamnya memang tentang usul fikih, tetapi dibahas juga kaidah memahami Al-Qur'an, gitu ya. Jadi bukan hanya usul fikih saja, tetapi kaidah memahami Al-Qur'an dibahas juga di situ. Imam Syafi'i itu tahun 204 Hijriah. Berarti abad berapa Masehi? 8 ya. 8 mau ke 9 ya. Nah, kemudian Ibnu Jarir At-Tabari ya wafat tahun 310 Hijriah. 310 berarti sekitar tahun 900-an ya, Masehi. Yang menulis tafsir At-Tabari. Nah, beliau menulis At-Tabari ini tentu sudah menjadi salah satu bukti bahwa ulumul Quran itu berkembang, bukan lagi sekedar menjadi kajian terkait dengan bagaimana cara membaca, tapi sudah masuk ke dalam tafsir ya, ilmu tafsir di sana. Kemudian ada juga tadi sudah disebutkan Al-Farra ya. Al-Farra ini wafat tahun 207 Hijriah, berarti sekitar 800-an Masehi ya. Dengan kitabnya Ma'anil Quran, itu membahas tentang makna dan gramatika. Nah, berarti sudah masuk ke linguistiknya di sini ya, makna dan gramatika. Dalam Al-Quran seperti apa? Nah, ini menjadi ilmu-ilmu yang tercakup di dalam ulumul Quran. Nah, pada saat itu belum juga sempurna, ya masih terus berkembang. Masuk pada periode penyempurnaannya itu pada abad keberapa? Keempat sampai ke-10 Hijriah. Kalau ke-10 berarti tahun berapa? Abad ke-10 berarti abad ke-20 ya? Masuk abad ke-20 ya? Tadi kan 10. Ya, masuk abad 19-20. Baru dikatakan ilmu itu berkembang sempurna, ditambah dengan munculnya cabang-cabang ilmu yang baru, yaitu ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat ini tidak disiplin ilmunya tidak muncul bareng dengan ulumul Quran, tetapi belakangan ya pengembangan ya Pak muncul antara abad 4 sampai 10 Hijriah. Nah, ilmu Quran qiraat itu adalah ilmu variasi bacaan Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua ada ilmu balaghah. Ya, ilmu balaghah ini terkait dengan keindahan bahasa. Kalau tadi hanya makna dan gramatika saja. Bagaimana ya kalau mungkin bahasa Arab itu i'rabnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau ini sudah terkait dengan keindahan bahasa dalam Al-Qur'an. Ya, balaghahnya nanti di sana ada isti'arahnya, ada tasbihnya, ada dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya ada ilmu nasikh wal mansukh. Ya, nasikh wal mansukh adalah ayat yang menghapus dan dihapus hukumnya. Nah, ini ada beberapa kitab ya yang muncul sebagai penanda bahwa ulumul Quran itu sudah berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu mulai abad ke-4 sampai abad ke-10. Apa contohnya? Tadi sudah disebutkan, misalnya Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Imam Az-Zarkashi, kemudian Al-Itqan fi Ulumul Quran karya ya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, itu adalah contoh-contoh atau perkembangan ya tumbuhnya ilmu Al-Quran sebagai sebuah disiplin ilmu. Lalu periode modern seperti apa? Ada lagi periode modern ditandai dengan munculnya nanti ada Muhammad Abduh ya, kemudian ada Fazlur Rahman, kemudian ada M. Quraish Shihab. Ini mungkin tidak apa ya menciptakan satu ilmu baru, misalnya seperti Nasib Mansur tidak, tapi paling pendekatannya yang muncul seperti misalnya Fazlur Rahman itu dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan atau menciptakan pendekatan double movement ya, dua gerakan ya, yang pertama adalah bagaimana asbab nuzulnya, yang kedua kontekstualisasinya zaman sekarang seperti apa gitu ya. Ini turun zaman dulu seperti apa ya peristiwanya, oh seperti itu, lalu ditarik ke sini, kira-kira kontekstualisasi zaman sekarang seperti apa ya dengan ayat ini dipahami pada zaman sekarang. Itu double movement-nya Fazlur Rahman. Ya, kemudian Pak Quraish Shihab terkenal dengan apa? Tematiknya ya, hampir sama dengan Syekh Al-Farmawi. Al-Farmawi sebagai pencipta metode atau pendekatan tematik, tetapi Pak Quraish yang mengembangkannya. Ya, di samping Pak Quraish juga lebih mendekatkan metode dan corak penafsirannya kepada pendekatan bahasa. Ya, bagaimana Pak Quraish itu menata kalimatnya itu dengan bahasa yang sangat bagus.
Ya, makanya di situ adalah keserasian dan apa gitu bahasanya. Itu beliau ingin menampilkan bahwa menjelaskan Al-Quran itu bisa dilakukan dengan pendekatan bahasa. Gitu ya. Itu untuk yang kedua. Mungkin yang ketiga sekarang, terakhir. Kalau dikatakan apakah ulumul Quran merupakan embrio dari tafsir? Ya itu betul. Bahkan bukan sekedar embrio saja cikal bakal, tapi ulumul Quran juga merupakan ilmu alat, ya ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran. Seseorang belum dianggap sebagai memiliki kapabilitas atau dianggap kredibel jika dia belum memiliki atau menguasai ilmu Al-Quran, ya ilmu Al-Quran. Maka ketika seseorang hendak menjadi penafsir Al-Quran atau mufassir, maka dia harus memiliki ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, di mana ulumul Quran ini memiliki cakupan-cakupan banyak sekali. Ya, bagaimana tata cara menafsirkan Al-Quran ada di dalamnya. Ya, jadi seseorang dikatakan kompeten sebagai seorang mufassir, maka dia sudah memiliki atau punya ilmu alat, ya ulumul Quran yang merupakan embrio dari ilmu tafsir, gitu ya. Saya kira itu. Silakan dilanjutkan. Pertanyaan berikutnya dibuka lagi. Silakan. Baik, teman-teman sekalian, barusan sudah dipaparkan oleh dosen kita. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman yang ada di ruang Zoom, ada pertanyaan lain mungkin? Atau yang ada di kelas, boleh? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tadi pembahasan tentang penafsiran Al-Quran. Oh ya, sebelumnya maaf Pak, saya yang dari elektro. Oh iya. Oke. Jadi kalau pertanyaannya agak mendasar, Silakan. Enggak apa-apa, bagus. kan ada di beberapa pernah dengar ceramahnya Gus Bahar kalau kita tuh tidak boleh menafsirkan sendiri ya Pak. Terus kalau untuk mandiri kita boleh membaca tafsir sendiri itu cakupannya apa ya Pak? Maksudnya kita boleh mulai menafsirkan sendiri Al-Quran itu kalau sudah belajar kah atau ada syaratnya gitu? Hafalnya mungkin ya. Iya. Oke, mau disimpan dulu. Boleh. Ya, simpan aja ya. Oke, datang lagi mungkin yang bertanya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kitab Ummul Quran itu ditulis dari sekian banyak, entah itu dari ulama muslim atau bahkan orientalis gitu ya. Seperti yang baru saya jelaskan itu kitab yang masyhur Ulumul Quran, salah satunya Al-Istiqomah Ulumul Quran, Imam Asyuti dan seterusnya. Pertanyaannya langsung saja ya. Jadi dari sekian banyak kitab Ulumul Quran itu, apakah semua pandangan yang ditulis oleh non-muslim atau orientalis itu tidak dapat kita terima? Karena kan kata Pak Dr. Supran barusan, selama itu ada manfaat seperti ilmu hermeneutika itu mungkin kita diperbolehkan. Nah, makanya di zaman sekarang itu kan banyak, bahkan yang terbaru itu Pak, mungkin mohon maaf yang dijelaskan oleh salah satu profesor gitu, kayak Al-Quran, Quran Rasul kayak gitu. Itu kan referensinya dari ulama orientalis. Jadi pertanyaan itu tadi, apakah semua pandangan orientalis tentang ulumul Quran itu tidak dapat kita terima semua gitu, atau bagaimana? Ini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin, masih bisa bertanya? Boleh Masih? Pak, silakan Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk bertanya kepada para pemukalah. Tadi kan ada dipaparkan oleh dosen kita bahwa garis besar ulumul Quran itu ada dua tadi, yang ma fil Quran dan ma haulal Quran. Jadi apa-apa yang di dalam lingkup Al-Quran dan di luar Al-Quran. Nah, di sini apakah di ilmu yang di dalam Al-Quran itu masih bisa berkembang, kemudian yang di luar dari Al-Quran itu bisa berkembang, masih ada peluang untuk perkembangannya. Dan di untuk bagian di luar eh, Al-Quran itu, misalnya ada ulumul Quran, maaf, apakah masih bisa, misalnya, maaf, saya ulangi, untuk bisa disebut sebagai studi ilmu Al-Quran itu apa batasan-batasannya gitu, batasan-batasannya, sehingga bisa disebut dengan ini masuk ulumul Quran nih gitu. Apakah serta-merta terkait Al-Quran langsung bisa disebut ulumul Quran, atau ada kayak kriteria-kriteria atau batasan-batasan tertentu gitu. Ya mungkin itu yang mau disampaikan. Terima kasih. Silakan teman-teman panelis atau pemakalah mau jawab. Biasanya di situ aja. Saya dapat palu lagi. Baik teman-teman sekalian, sudah tertampung 3 pertanyaan kedua ya. Untuk itu dari kakak pemakalah mungkin ada yang ingin menjawab, silahkan ya. Kak, untuk pertanyaan pertama apa, Kak? Untuk pertanyaan pertama dari Kak Umi, kurang lebih pertanyaannya apa? Tadi, Kak? Kapan kita boleh membaca tafsiran Al-Quran sendiri? Oh, Membaca terjemahan Al-Quran sendiri dan menafsirkan sendiri. oh, kapankah kita bisa untuk membaca dan menafsirkan Al-Quran itu secara sendiri ya, individu gitu, tanpa didampingi apa namanya guru ya, gitu Kak, kurang lebih. Apakah bisa? Untuk ya, Ya, untuk menafsirkan Al-Quran itu tidak semudah ya, tidak semudah membolak-balikkan tangan, karena memang kalau kita sebenarnya sudah ini ya, sudah dapat ya di mata kuliah kita di Prof Agil itu di usul tafsir, karena di sana seorang mufassir itu punya syurutul mufassir gitu ya, punya syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak apa namanya, tidak menafsirkan Al-Quran dengan seenak perutnya gitu ya. Maaf ya, memang agak ini. Karena memang Al-Quran itu sangat otentik dan apa namanya, tidak sama sekali tidak mafrodna fil kitab min syai' gitu kan. Tidak ada yang apa namanya, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu sangat memuat banyak banyak apa sumber hukum dan juga isyarat-isyarat ilmu-ilmu yang lain gitu. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran itu perlu belajar dulu sampai surutul mufassirinnya itu terpenuhi. Jadi kalau hanya sebatas bacaan saja, atau kita harus merujuk pada ulama mufassirin gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kita merujuk pada Syekh Kuris apa, Prof Kuris Wihab gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk menafsirkan Al-Quran itu perlu berhati-hati, karena tidak sembarangan gitu ya. Itu saja. Terus apa lagi, Kak? pertanyaan yang kedua dari Kak siapa Kak? Maaf. Oh, Saya ikut. Iya. dari Kak Syaihud itu tentang dari sekian banyaknya apa pandangan orientalis, apakah kita tidak bisa menerima semuanya gitu, Pak? Padahal kan tadi kan ada disebutin kayak contohnya hermeneutika ya, itu kan juga masih bermanfaat, ada manfaatnya gitu, Pak, yang bisa kita pakai di ulumul Quran ini gitu. Oke, oke. Bisa bisa saja sebenarnya, kalau kalau apa bagian-bagian dari hermeneutika itu sama dengan
dengan qawaid tafsir. Misalnya kalau kalau Al-Qur'an itu kan maksudnya penafsiran dari para ulama ya, dari tafsir-tafsir klasik maupun modern dan kontemporer pada saat ini. Tapi untuk yang hermeneutika itu sebenarnya cocok atau kompatibel ke Bible ya aslinya. Kompatibel ke Bible artinya hermeneutika itu penafsiran untuk Bible atau yang biasa biasa apa namanya yang di apa Injil ya apa bukan Injil tapi itu ya non Muslim lah istilahnya. Tapi kalau misal masih ada apa namanya ada keserasian antara ya mungkin ada beberapa saja tapi tidak semua mungkin hanya parsial saja mungkin itu bisa bisa di apa namanya bisa diadopsi ya salah satunya tapi tidak semua gitu itu Kak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Kak. Sekarang boleh kami tanyakan kepada Kak Syaihud, apakah sudah jelas gitu? Jelaskan. Aman ya, Kak? Ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Kak siapa ya? Kak Maaf tadi pertanyaan ketiga dari Kak siapa tadi? Makhluk khairi. Kak Mahalul ya? Iya. Tadi terkait apakah dari Mafil Quran. dari cangkupan Al-Quran itu kan dari segi mafil Quran dan mahaul Al-Quran itu apakah masih bisa berkembang kembali gitu? Terus yang kedua pertanyaannya studi ilmu Al-Quran itu cangkupan batasannya itu seperti apa gitu? Bisa dikatakan ilmu gitu ya? Kurang lebih. Baik pertanyaannya Kak terima kasih. Bisa saja karena tadi yang disebutkan oleh dosen kita Ustadz Dr. Sukron itu betul. Bisa saja ilmu apa ulumul Quran itu berkembang atau kan pada saat ini ya pasti tantangan zaman apa namanya tantangan zaman pada saat ini kan sangat kompleks gitu dan sangat statis ya apa dinamis ya karena bisa bisa kita jelaskan dan bisa kita kembangkan lagi ilmu Al-Quran itu tetapi tidak apa namanya tidak boleh atau keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para ulama mufassirin atau para ulama yang ahli Al-Quran itu. Jadi agar supaya apa namanya mengantisipasi ya agar supaya mengantisipasi dari apa paham-paham liberal itu dari paham-paham yang apa di luar apa namanya di luar pemikiran-pemikiran kita. Jadi itu saja, Kak. Terima kasih. Untuk Kak Makhluk khairi apakah sudah jelas? Iya, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Makalah atas jawabannya. Sama. Terus untuk Mbak Umi apakah sudah jelas? Sudah ya? Ketok palu lagi ya. Baik, Bapak ketok lagi ya. Pertama untuk Mbak Umi tadi ya, pertanyaannya bagaimana dan kapan boleh membaca dan menafsirkan Al-Quran gitu ya, secara mandiri gitu ya. Tadi semuanya sebetulnya jawaban yang disampaikan oleh siapa tadi? Mahmudi Abdillah. Iya, Ustaz Mahmudi Abdillah itu sudah betul semua ya, artinya sudah tepat jawabannya. Nah, ketika kita ingin membaca atau belajar menafsirkan Al-Quran itu, tentu tadi sudah diungkapkan harus memiliki ya ibaratnya ini peralatan yang cukup gitu ya, tidak punya ilmu dan perangkat yang cukup untuk menafsirkan Al-Quran. Minimal dia seorang mufassir, dia harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik beserta tajwid dan bla 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 bla. Kayak tadi semua tuh ya. Nah, yang kedua dia juga menguasai ilmu bahasa Arab. Baru yang lain-lainnya ulumul Quran ya, seperti ilmu asbabun nuzulnya, ilmu nasikh wal mansuknya, ilmu apa
apa muhkam mutasyabihnya, ilmu apa lagi? Ijaznya, ilmu qasamnya dan seterusnya. Itu rangkaian-rangkaian yang harus dikuasai oleh seorang mufassir, gitu ya. Lalu berapa lama dong saya harus bisa menjadi seorang mufassir? Tentu akan mengalami perkembangan dengan sendirinya. Artinya kalau mau seperti Pak Quraisy Shihab, beliau belajar sepertinya lebih dari 20-30 tahun kayaknya ya. Pasti. Kenapa? Di Al-Azhar saja, di Mesir saja beliau berapa tahun? 8 tahun kurang lebih ya. Nah, itu sudah mulai menulis di sana. Ditambah lagi di sini. Belum lagi ketika beliau mulai kuliah belajar dari bangku dasar, menengah, terus sampai kuliah S1, S2, S3 gitu kan. Nah, itu kalau kepingin ibaratnya menjadi seorang mufassir seperti Pak Pres, begitu tahapannya, masanya gitu ya. Tetapi lagi-lagi tadi kita rasanya kok jadi berminatnya baru sekarang. Nah, nggak dari dulu gitu ya. Misalnya kayak Mbak Umi ini dari elektro gitu kan. Nah, kenapa kok jadi minat terhadap kajian Al-Quran? Saya kira itu hal yang wajar dan sangat bagus ya. Perkembangan ke arah yang bagus gitu. Tapi lagi-lagi tentu kita harus bersabar ya dan semangat untuk terus belajar Al-Quran. Minimal seperti begini, Mbak Umi. Ketika kita mau belajar membaca Al-Quran, tadi bacaannya sudah bagus, kemudian kita kuasai bahasa Arab, sedikit-sedikit kita memahami dulu, ya memahami apa yang ada di dalam kitab tafsir. Kita banyak membaca karya-karya para mufassir, gitu ya. Jadi kita nggak langsung bergaul berdua dengan Al-Quran, ya nggak dengan Al-Quran, tapi baca rujukan-rujukan atau baca referensi-referensi dari berbagai karya mufassir gitu ya. Itu nanti akan memberikan wawasan buat kita dan juga tahu bagaimana metode para mufassir tersebut dalam menafsirkan Al-Quran. Apakah dilakukan secara ijmali, artinya memberikan penjelasan secara global, misalnya satu ayat, penjelasan gini-gini nih, itu ijmali. Apakah secara tafsili atau tahlili yang urutan mulai dari ayat 1 seperti apa penafsirannya. Nanti dilihat dari berbagai aspek gramatikanya seperti apa, bahasanya seperti apa. Bahasa pun itu nanti banyak sekali beliau. Tadi gramatikanya, kemudian nanti ada balaghahnya. Ya, gramatika itu nanti masuk ada semantiknya, ada semiotiknya, ya kan? Ada stilistika dan seterusnya, banyak sekali gitu ya. Maka itu harus juga bisa dikuasai. Dan bukan hanya gramatika dalam bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Arab tentunya ya. Jadi memang berat kalau jadi mufassir. Perjuangan Pak Quraisy itu sangat besar orang gitu. Makanya ya kita harus sangat menghargai beliau gitu ya. Nah itu kapan dan bagaimana. Tapi sambil kita belajar kita bisa juga untuk memulai memaknai. Misalnya gini, misalnya kata apa misalnya yang ingin kita ketahui, ya para mufassir menafsirkan ini dengan begini maknanya. Dari mana ya? Maka kita cari itu. Harus pintar membuka kamusnya. Kamus itu macam-macam, nggak satu, ya. Jangan kamus Mahmud Yunus. Kalau mufassir itu, misalnya minimal adalah kamus Lisanul Arab, misalnya. Minimalnya itu. Nah, nanti ada kan kamus yang terkait dengan bahasa Al-Quran ya dan sebagainya itu juga harus dikuasai gitu ya. Jadi bisa kok kita ya sambil membaca sambil belajar ya untuk tujuan memahami kita juga bisa mulai mencari makna. Apa nih kok bahasa ini seperti ini, kok dia mengatakan seperti ini, kok di dalam mushaf Al-Quran standar Indonesia kok maknanya seperti ini ya gitu ya. Misalnya qul huwallahu ahad. Kalau diartikan harfiah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kok di dalam tafsir di dalam terjemah Al-Quran standar itu ada katakanlah dalam kurung Muhammad. Nah, itu kan harus juga kita tahu, gitu ya, bagaimana. Apa maksudnya Muhammad? Nah, maka kita akan coba. Ini ucapan siapa? Qul huwallahu ahad. Oh, ini adalah
apa namanya, ucapannya Allah. Kepada siapa perintah ini diberikan perintah? Kepada siapa perintah ini diberikan? Oh, kepada Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi kita ke situ tuh. Jadi jangkauannya luas. Nah, kemudian apakah pandangan orientalis bisa dipakai? Tadi juga sudah dijawab dan itu jawabannya benar ya. Jadi bisa dipakai ucapan atau pendapat dari para orientalis. Ini sebetulnya hampir sama dengan tadi pertanyaannya Ustaz Mahalul ya, terkait dengan kapan apa sebuah ilmu itu bisa diadaptasi menjadi ulumul Quran, gitu ya. Yang pertama, ini terkait dengan pandangan orientalis. Yang pertama adalah bahwa pandangan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis tentunya ya. Kemudian yang kedua bersifat logis, ya logis. Seperti apa urutan dan kronologi sejarahnya, gitu ya. Itu tuh dikaji bertentangan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga dapat disepakati oleh semuanya, terutama para ulama. Ya, kalau nggak disepakati ya enggak, gitu ya. Kalau para ulama mengatakan tidak, saya tidak sepakat, tidak setuju, gitu ya. Dan kita semua bisa menerima enggak? Kalau kita bisa menerima, oh ya sudah, itu bisa dipakai. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menerima, aduh ini kayaknya kalau diterapkan bahaya nih, gitu ya. Kenapa? Kan yang apa ilmu ini yang belajar itu kan bukan kalangan akademisi, tetapi kalangan awam juga. Kalau kalangan akademisi mungkin kita nggak begitu khawatir. Kenapa? Karena mereka punya metodologi berpikir, ya udah ada alur-alurnya. Tapi kalau kalangan awam, dia hanya melihat hasil. Oh ini begini, misalnya keputusannya adalah tidak boleh, ya udah nggak boleh, udah itu aja dia. Dia nggak berpikir kenapa nggak boleh ya, gitu. Karena kenapa dia nggak sempat ke situ berpikir? Kenapa? Karena memang satu kapasitas keilmuannya tidak sampai. Yang kedua bukan ranah dia untuk memikirkan itu, gitu. Itu urusannya kalangan akademisi, kalangan mahasiswa, dosen, peneliti, gitu ya. Bukan urusan saya sebagai tukang dagang misalnya, sebagai orang rumahan, ya rumah tangga, tidak, bukan seperti itu. Jadi wajar, gitu ya. Nah, maka tadi apakah pendapat orientalis bisa diterima? Bisa, selama satu tidak menyalahi ajaran Islam yang disebut Al-Quran dan Hadis patokannya. Kemudian yang kedua bersifat logis, ya masuk akal, ya secara nalar. Yang ketiga dapat diterima semua pihak atau kalangan. Yang paling utama adalah yang memutuskan adalah ulama. Ya, itu kan kalau ulama itu ada lembaganya Pak, apakah dia boleh atau tidak. Itu untuk pendapat orientalis. Lalu yang pertanyaannya siapa? Saudara Mahalul ini, apakah masih bisa berkembang ya? Al-Quran, ilmu Al-Quran, mafil Quran dan mahaul masih bisa berkembang, gitu ya. Apalagi zaman juga semakin berkembang, permasalahan dan problem juga semakin kompleks. Itu memicu tumbuh berkembangnya pemikiran kita. Nah, ketika pemikiran kita berkembang, muncul menjadi sebuah teori dan menjadi solusi dalam problem tersebut, maka akhirnya solusi tadi dibentuk menjadi sebuah teori. Ketika membentuk sebuah teori, dia menjadi sebuah ilmu, gitu ya, menjadi sebuah ilmu. Nah, itu sudah banyak ya, apalagi terkait dengan Quran. Ya, ilmu fikih saja sudah banyak, bukan satu fikih. Ada berapa? Ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih apa lagi? Muamalah, ada fikih siasi politik, ada fikih, gitu ya. Jadi berkembang, terus berkembang, gitu ya. Nah, itu dari tafsir awalnya Al-Qur'an, gitu, patokannya. Ya. Jadi misalnya ayat tentang hukum. Hukum ini ayat utamanya adalah ini misalnya. Kemudian nanti dikembangkan bagaimana perspektif hukum tentang politik, bagaimana perspektif hukum tentang komunikasi,
bagaimana tentang pernikahan itu berkembang gitu ya zaman sekarang. Jadi masih bisa berkembang. Nah, kemudian apakah dia bisa diterima menjadi sebuah rangkaian atau bagian dari ilmu ulumul Quran? Ya, tentu tadi yang sudah saya katakan harus bisa diterima ya oleh semua kalangan, terutama para ahli ya, apakah ini bisa atau tidak. Bagaimana misalnya metode tafsir maqasidi. Nah, itu masuk ke dalam kajian ulumul Quran ya, dalam bidang ilmu tafsir misalnya. Itu tentu karena sudah bisa diterima ya, dan ulumul Quran itu menjadi sebuah metode sudah diakui dan sudah melalui proses pengujian ya. Karya siapa? Tafsir maqasidi. Profesor siapa? Kalau yang Indonesia, Abdul siapa? Muhammad Syahrul ya. Jadi ada dua tokoh, padahal banyak yang lainnya mungkin ya. Tapi yang pencetus utama itu dua. Indonesia Tafsir Maqasidi oleh Profesor Dr. Abdul Mustaqim, yang satu lagi Muhammad Syahrul. Ya, meskipun ada perbedaannya. Kalau yang satu lebih mengarah langsung kepada maqasid syariah, yang satu lagi lebih mengarah kepada maqasidul Quran, jadi secara umum. Ya. Tapi intinya nanti semua berujung sama. Ya, bagaimana menafsirkan Al-Quran itu untuk tujuan maslahat. Kenapa tadi maqasidul syariah jadi masuk ke situ? Karena maqasidul syariah itu kan intinya mengutamakan kemaslahatan. Bagaimana maqasidul syariah itu menjaga diri, menjaga jiwa, ya, menjaga agama, menjaga mal, harta, menjaga keturunan gitu kan. Itu kan semua untuk tujuan maslahat atau kebaikan. Nah, sama Syahrul juga mengarahkan maqasidul Quran sama. Bagaimana caranya kita bisa menafsirkan Al-Quran itu untuk tujuan maslahat. Jadi bukan untuk menjustifikasi pekerjaan dan perbuatan orang lain. Bukan juga untuk misalnya apa ya contohnya, mencari legalitas ya, atau melegitimasi suatu perbuatan. Terutama kalau lagi musim-musim kampanye, ya kan, untuk mendukung anunya dia, kampanyenya dia cari ayat-ayat nih, Allah saja mendukung gini gitu kan. Nah, bukan itu ya, tapi kemaslahatan umat, yang artinya Al-Quran bisa menjadi solusi buat problem kehidupan di masyarakat ya, tulah zaman dan sepanjang zaman ya, tulah makan sepanjang tempat gitu ya. Jadi Al-Quran itu soleh likul zamanin wa makan. Oke, itu mungkin. Silakan dilanjutkan. Mungkin ada lagi yang bertanya, silakan disambung. Sini. Kelihatan nggak? Baik, teman-teman sekalian yang ada di ruang Zoom dan juga yang ada di kelas, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada hari ini? Silakan yang bertanya. Ini Pak ada dari
Sayyid Amir kolom chat Zul. Maaf dokter, apakah karya Muhammad Syahrul Aman dijadikan referensi. bisa dijadikan sebagai referensi? Oke. Yang jelas, oke ini langsung saya jawab aja ya. Yang jelas pendapat setiap orang atau katakanlah ulama atau ahli itu tentu ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya, atau ada benarnya, ada tidak benarnya, gitu ya. Selama itu dirasakan manfaat, maka bisa dipakai menjadi rujukan, atau metodenya bisa dipakai menjadi satu cara untuk kita menafsirkan ayat, ya. Tetapi jika itu hasilnya atau dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ya sudah tinggalkan. Itu patokannya. Itu semua ya, tidak hanya misalnya Muhammad Syahrul saja. Ya, ada banyak para penafsir-penafsir Al-Qur'an yang mungkin menurut kita penafsirannya itu sangat bertolak belakang. Artinya dengan ajaran-ajaran kita ya, yang kita peroleh dari para ulama-ulama terdahulu gitu ya. Itu banyak sekali penafsiran-penafsiran yang ya mungkin bahasanya apa ya, nyeleneh gitu ya, Tetapi kita masih bisa memahaminya atau masih bisa menganggapnya atau menerimanya gitu ya. Ya, tentu dengan apa melalui apa proses gitu ya. Jadi tidak langsung mutlak ada penafsiran seperti itu terus kita ambil sebagai sebuah rujukan, tidak. Kita harus cross-check juga bagaimana penafsiran si A misalnya, kemudian kita cross-check dengan para mufassir lain, ya. Mufassir ini kita cross-check dengan misalnya Pak Quraisy Shihab, ya, dengan Pak siapa lagi, Dr. Hamka misalnya, seperti itu. Jadi kita cross-check ulang. Nah, nanti bagaimana kita bisa menarik kesimpulan apakah lain atau tidak? Ya, oh ternyata pemikiran ini terlalu ke kiri misalnya ya. Kayak misalnya tentang feminis. Feminis itu betul mereka kalau melihat dari tujuannya yang mulia bagus. Apa? Mereka mencoba untuk mengangkat derajat wanita ya dengan adanya persamaan dan kesetaraan gender misalnya. Ya di ruang publik atau di ruang domestik. Ya, ruang publik itu artinya di masyarakat luas dan domestik itu misalnya dalam kondisi rumah tangga. Nah, itu bisa jadi tujuannya bagus, tetapi pada prosesnya seringkali banyak yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, dalam upaya mengimplementasi mewujudkannya gitu ya. Misalnya apa? Mereka lebih menggunakan atau mendasari pemikirannya, penafsirannya dengan sikap dan pemikiran yang liberal. Ya, jadi karena mereka misalnya dari barat, pola pikirnya juga beda dengan kita. Gitu ya. Kalau kita kan sudah ada sudah ada rambu-rambunya, sudah ada pedomannya, Al-Qur'an dan hadis, gitu kan? Maka kita akan tentu berpatokan ke situ. Tapi kalau dari barat, itu tentu mereka kan tadi liberal, ya, yang akhirnya memberikan kebebasan secara luas terhadap penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran yang akhirnya menurut kita loh ini jadi berbeda, bahkan jadi menyimpang gitu ya. Nah, maka dari itu tugas kita sebagai seorang akademisi memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih, ya, memberikan dan mengajarkan kalangan awam apakah ini bisa untuk dipakai ataukah ini tidak, gitu ya. Nah itu penting juga untuk diketahui. Maka karena itu kita juga belajar mempelajari ulumul Quran, tujuannya adalah untuk itu salah satunya. Nanti belajar tafsir, ya, tafsir juga menjadi penting, ya, salah satunya. Jadi bukan sekedar sebagai kajian menjadi sebuah ilmu, tetapi dia juga bisa menjadi sebuah alat, ya, dan senjata kita, ya, bagaimana nanti pada saat satu masa misalnya ada upaya
mendiskreditkan Al-Quran, memojok-mojokkan Islam dan seterusnya, kita bisa membela dengan alat-alat tadi, gitu ya. Seperti itu. Ada lagi, silakan. Saya izin bertanya. Boleh, silakan. Ini Eh, untuk saya nih. Kalau makalah boleh Pak, terserah. Boleh, silakan. Ya, silakan Kak. Baik. Siapa saja yang berhak menggunakan teori kontekstualisasi Al-Quran? Apakah bisa semua orang dan bagaimana keamanan dari penggunaan teori itu? Misalnya kita menggunakan maknakum magza oleh seseorang mahasiswa. Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak. Untuk Kakak Pungakala, apakah ada yang ingin menjawabnya? Oke, silakan menjawab sebisa-bisanya. Jadi, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Aulia Rahmah. Siapakah yang bisa menggunakan kontekstualisasi Al-Quran? Contohnya seperti pendekatan makna kumagza ya. Kalau menurut saya, siapapun bisa menggunakannya dengan menggunakan syarat tertentu, Kak. Yang pertama pastinya dia harus sudah belajar bagaimana cara mengaplikasikan dari apa namanya makna kumangza tersebut gitu. Jadi tidak hanya jangan cuman hanya melihat dari baca artikel ataupun kayak baca-baca saja gitu ya. Maksudnya coba bisa dikomunikasikan gitu terhadap gurunya ataupun pembimbingnya gitu. Seperti apa pengaplikasiannya itu dengan tepat seperti apa. Terus karena kalau misalkan kita lihat, tentunya teman-teman kita juga sebagian ada yang menggunakan apa namanya mengkaji menggunakan pendekatan makna kumagza ini gitu. Contohnya kayak kemarin kan banyak juga yang ya skripsi kita gitu Kak, skripsi dari teman-teman menggunakan pendekatan ini gitu. Jadi menurut saya bisa, cuman catatannya itu ya harus mengerti dulu seperti apa pengaplikasiannya gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Silakan. Ada tambahan pemikiran lagi? Yang di Zoom silakan yang mau jawab.
menambahkan. Kalau tidak bolehlah saya menambahkan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kita tadi itu sudah benar ya, sudah benar. Jadi yang jelas dia harus sudah menguasai ya, sudah menguasai ilmu tentang itu gitu ya. Jadi tidak bisa karena membaca saja ya. Nah, selain itu dia juga harus sudah melalui proses pengujian. Ya, melalui proses pengujian. Misalnya ketika kita mau menggunakan metode Kumagza dalam sebuah penafsiran, dalam penelitian skripsi misalnya, maka itu nanti pada saat pengujian ya, diujikan kita harus betul-betul bisa menjelaskan apa hasil pemikiran kita dengan metode Kumagza tadi, dan juga bisa mempertahankan pada saat misalnya pemikiran kita dipatahkan gitu ya. Nah, kalau kita berhasil mempertahankan itu berarti kita sudah lulus ujian, maka pendapat kita masih bisa diterima gitu ya, bisa diterima. Tapi kalau ternyata kita tidak lulus dalam pengujian tersebut, maka otomatis kita harus belajar lagi ya, harus belajar lagi bagaimana caranya agar pendapat kita bisa diterima. Itu baru di satu tempat yang artinya kita secara pribadi ya, secara pribadi. Apalagi kalau nanti karya kita pengen lepas ya, dalam arti untuk umum gitu kan, tentu pengujiannya lebih besar lagi ya, bukan hanya sekedar misalnya ujian di akademisi saja ya, ujian tesis, ujian skripsi gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mempresentasikan di masyarakat ya, pada saat nanti kita misalnya mengajar, mengadakan seminar dan sebagainya gitu kan, kita munculkan ide kita, apakah bisa diterima atau tidak. Banyak nggak protes, masukan, bantahan, sanggahan gitu kan. Nah, kalau ada sanggahan bagaimana? Kita bisa menjawabnya nggak? Ya, kalau kita bisa menjawabnya dan orang itu bisa terima atau masyarakat bisa terima, maka kita berarti sudah lulus ujian. Sama juga dengan dokter profesor sekarang ya, Profesor Sohiron itu kan juga melalui proses pengujian. Ya, beliau menggagas metode makna Kumagza ini juga bukan tanpa proses ya, tentu dengan proses gitu ya. Bagaimana beliau itu menerapkan metode makna Kumagza itu, makna kum yang merupakan makna asal ya, dengan magzanya seperti apa sih? Apa sih maksudnya nih Allah mau berpesan apa ya sama kita gitu. Ya, dari ayat ini kalau dilihat dari makna asalnya seperti ini. Tapi isi pesannya apa ya? Pesan yang tersurat dan tersirat itu apa? Ya, dengan metode makna Kumagza ini akhirnya kita menafsirkan Al-Quran tidak lagi secara literalis saja, ya, atau secara tekstual saja, tetapi juga akan muncul makna kontekstual. Oh iya, zaman dulu ini ayat makna aslinya seperti ini, ya, bisa tidak berkembang, ya, untuk dilekatkan pada masa sekarang, bisa, gitu ya. Pesan intinya itu harus dikuasai dulu. Ya, ini apa ya Allah maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi bukan sekedar kita oh ya tahu udah ini mana asal gitu ya. Terus ini adalah inti pesan, bukan yang sekali itu ya. Tapi prosesnya tadi selain kita juga harus banyak membaca, memperluas wawasan, juga kita harus melalui proses pengujian gitu ya. Apa tadi pengujiannya? Bukan hanya di kalangan akademisi, karena kalau akademisi kan itu kita untuk memperoleh gelar gitu kan. Tapi kalau sudah di masyarakat, misalnya nanti ngajar di majelis taklim, ngajar presentasi tampil di seminar-seminar, di konferensi terkait dengan ilmu tafsir, saya mau memperkenalkan sebuah metode baru misalnya, ya, ungkapkan di situ. Pasti banyak resepsi di situ, ada resepsi penolakan, penerimaan dan seterusnya, ya. Nah, dengan yang membantah, menyanggah, kita bisa nggak memberikan penjelasan yang logis, yang kemudian diakui gitu ya, dan tidak bertentangan, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang sudah kita pegang. Bisa nggak seperti itu?
Nah, kalau bisa, ya tentu bisa dianggap atau diterima gitu ya. Bukti kita metode kita diterima apa? Akan dipakai oleh banyak orang. Sama nih kayak apa namanya metodenya tadi Pak Prof siapa Abdul Mustaqim ya Tafsir Makosidi gitu kan. Awalnya kan orang nggak ada yang tahu. Setelah beliau mau proses pengujian ya itu baru diakui kemudian diterima banyak yang pakai dan menggunakan. Gitu ya. Seperti itu nanti kasusnya atau perjalanan prosesnya gitu ya. Saya kira itu. Ini sudah jam berapa nih? 12.21. Ada lagi pertanyaan sambil saya absen? Boleh sekiranya teman-teman yang ada di ruang Zoom ataupun yang ada di kelas yang masih belajar gitu ya, masih ingin ada yang ditanyakan, silahkan ya. Silakan. Silakan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah untuk alhamdulillah telah selesai rangkaian presentasi kita. Ada materi pertama yaitu tentang pengertian dari definisi ilmu Quran dan juga sampai ke tadi bidang dari ilmu Quran itu sendiri. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di minggu pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.